Kemudian sunnah yang terakhir yang sudah kita kaji pula pada pertemuan yang lalu adalah setelah menoleh ke kanan dan ke kiri dan membaca salamnya menurut jumhur dengan assalamualaikum warahmatullah, sementara menurut Imam Malik ditambahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu dilanjutkan dengan zikir setelah. Wa qadrus sutrati, adapun ukuran sutroh hawalai itu sekitar. Ini pengarangnya adalah Wahbah Zuhaili, termasuk ulama ma'asir, ulama hari ini ya. Hawalai sekitar khamsina sm itu sentimeter berarti maksudnya itu ya. Tapi ini sa sama mim itu bacanya berarti mungkin maksud yang dimaksud oleh beliau sentimeter, 50 cm. Kira-kira 50 cm. Ya, berapa berarti? Sejengkal lebih dikit. Ini ditulis oleh beliau begitu. Nanti kita terangkan bagaimana sutrohnya. Li hadisi Abi Juhaifah, karena hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Juhaifah, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukizat lahu al-anazah, ditancapkan untuk Rasulullah menghadap sholat itu al-anazah. Anazah itu saya pernah membaca terjemahannya adalah tongkat yang tingginya itu tanggung. Dia bukan apa namanya, kalau seperti dia bukan tombak, tapi bukan pula cekelan. Kalau orang mau membawa sesuatu ada cekelannya, itu bahasanya saya agak lupa itu. Tapi intinya di antara tongkat ya teken ya, di antara teken, tapi tekennya orang sekarang panjang. Orang dulu teken itu dipakai kayak kalau dia mau duduk itu, mau bergeser itu, lah pakai kayak gitu. Nah, kalau anazah itu di atasnya itu lebih tinggi daripada itu. Itu dalilnya. Fataqaddama wa shalla dzuhra rakaatain. Ditaruh di depannya, kemudian Rasulullah sholat zuhur 2 rakaat karena beliau pada keadaan safar pada saat itu. Yamurru baina yadaihi al-khimaru wal qalbu la yamna. Kemudian ada yang lewat di antara beliau sholat dan sutrohnya. Di sana ada bahasa di sini kalimatnya ya, ada khimar, ada keledai lewat, ada kalab, ada bahkan anjing lewat, ada barang atau sesuatu yang lain lewat, la yamna, beliau tidak menghalangi. Wa yu'thamul marru baina yadail musalli, dan dihukumi dosa bagi orang yang lewat di depan orang yang sholat. Berarti antara orang yang sholat dengan sutrohnya tadi itu. Idza amkanahu tahasyiya dzalika, jika dia masih mungkin untuk tidak lewat di situ. Ada tempat lain untuk lewat, tapi kok dia nekat melewati orang yang sedang sholat, maka dia dianggap dosa. Bahkan tadi kalau mengikuti hadis yang pertama, ya ditahan, ora gelem, ya bahasanya ngejak padu, ngejak gelut, tapi tanpa suara wong sholat. Ya. Walam yaksuril musalli fi tafadil murur bi iqamati sutratin. Kemudian tidak mengurangi orang yang sholat tadi itu, tidak mengurangi, artinya tidak menahan orang yang lewat di depannya. Fi iqamati sutrah, kalau ada orang lewat kok enggak diapa-apain, yang sholat itu juga bisa mendapatkan dosa karena tidak memperhatikan kepada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa dalilul ismi hadisu Jahm al-Ansari.
Adapun dalil dosanya orang yang lewat di depan orang yang sholat, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jaham al-Ansari, Abu Jaham al-Ansari. Bunyi hadisnya, lau ya'lamul marru baina yadail musalli, seandainya orang itu mengetahui, orang yang lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui madza alaihi minal ismi, apa yang ada dari dosanya, lakana ayyakifa arba'ina kharifan, maka dia akan lebih memilih menunggu selama 40 waktu. 40 waktu. Ya, sebut saja 40 hari. Ya. Khairan lahu, itu lebih baik bagi dirinya. Min ayyamurra baina yadayhi, dari melewati orang yang sedang sholat. Dari melewati orang yang sedang sholat. Ikhwan, bapak-bapak, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, saya ingin terangkan sedikit. Sutroh ya, sutroh. Sutroh. Saya ulangi. Sutroh ketika kita sholat, di sekitar kita banyak orang, itu kita boleh menjadikan sutroh sholat kita itu makhluk hidup. Contoh, kita sholat, zikir, lah kemudian kita pengen sholat sunnah, posisinya di belakang sini maunya. Kemudian di depan sini ada orang yang sedang berzikir, maka kita boleh menjadikan orang yang sedang berzikir tadi sebagai sutroh. Kita sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba di tengah-tengah sholat kita, orang yang sedang berzikir tadi pergi. Sementara di sisi sebelah kanan sini juga nggak ada orang, di sini juga nggak ada orang. Kalau masih ada, ya kira-kira mohon maaf ya, saya enaknya apa? Nggak urut kita pas, tapi di sisi kanan agak sebelah kanan kira-kira posisi 2 atau 3 orang, itu sudah sah digunakan sebagai sutroh. Yang penting orang menjadi tahu kalau yang orang itu sedang sholat dan ada orang yang duduk itu kira-kira pantasnya menjadi sutroh. Jadi kita boleh berakibat kalau di situ ada orang kita geser ke sini, itu boleh. Atau tetap di sini boleh oleh sebagian ulama. Atau kita mengambil sutroh yang ada di depan kita, berarti kita maju. Tapi bukan maju jalan, bukan ya. Maju sekedarnya. Selangkah, 2 langkah. Kalau madzhab Imam Syafi'i diharapkan tidak lebih daripada 3 langkah. Ya, diharapkan tidak lebih daripada 3 langkah, ya, 3 langkah. Kemudian kita ambil sutroh tembok ini, silahkan ya. Kita ambil sutroh tembok ini. Itu untuk sholat sunnah. Kalau sholat wajib, maka apa yang terjadi, arti sutroh yang dipakai oleh imam itu sudah menjadi sutrohnya makmum. Jadi makmum tidak perlu umpama sholatnya di tengah tanah lapang, sholat Idul Adha atau Idul Fitri di lapangan. Lah, ada imamnya pakai sutroh sudah, umpamanya. Atau imamnya tidak pakai sutroh, itu urusannya dengan imam ya, urusannya imam. Tapi imam itu sudah menjadi sutrohnya makmum. Jadi yang di saf pertama, walaupun di sananya lapang, maka adanya imam di sana tadi itu sudah cukup dijadikan sebagai sutrohnya makmum. Nyambung ya? Jadi kalau sholat id itu tidak harus makmum yang shaf awal itu membuat sutroh. Tidak harus. Kenapa? Karena imamnya itu sudah bisa digunakan sebagai sutroh. Dan bahkan sutrohnya imam itu nanti menjadi sutrohnya makmum. Dan hukumnya sunnah, bukan perkara yang wajib. Menurut jumhur loh ya, hukumnya sunnah. Ustadz nggak mengambil sutroh gimana? Yang namanya hukumnya sunnah. Tapi kalau kita tahu ini hukumnya sunnah, ini berarti ada keutamaannya, maka mari kita laksanakan itu jika keadaannya betul-betul memungkinkan. Kecuali kita mengambil madhab yang ketiga, yang pernah saya sampaikan tadi. Apa madhab ketiga itu?
sunnah kalau dikhawatirkan banyak orang lewat. Kalau di situ diperkirakan tidak ada orang lewat, maka tidak sunnah. Sudah nggak pakai sutra tidak apa-apa. Sampai sini nyambung ya? Oke, masih sedikit lagi saya kasih terangkan kepada hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bagaimana kalau sutra yang kita pakai itu adalah sesuatu yang dia tidak tinggi, tapi ada tanda di situ kalau itu adalah sutra. Boleh apa tidak digunakan sebagai sutra? Menurut Syekh bin Baz itu hukumnya boleh. Contoh, kira-kira apa ya? Ya, tas, ya boleh tas. Tapi tas lumayan bendung dur, Pak. Ya kira-kira kota infak, kayak kota infak. Arab ngomong iki kok ketok cilik men, kiranya engko iki salat apa dolanan? Dolanan. Oh, dolanan muter gitu ya. Ini sholat apa dolanan? Nah, kita maksudnya ini sutra apa tidak? Kita jadi nggak jelas. Bahkan HP malah hilang, gowong, malah pikiran. HP kok ngarep, cah cilik lewat nemu HP. Gowong melayu jenengan assalamualaikum warahmatullahi golek pengumuman anak-anak yang membawa HP. Walah, malah ribet dhewe. Jadi nanti saya terangkan ya, perkara-perkara yang dikhawatirkan nanti mengganggu kekhusyuan kita, maka diharapkan itu tidak dilakukan. Contoh, ya tadi itu menaruh, mungkin Anda punya alat seperti ini sederhana mungkin, alah regane paling miro bagi orang-orang tertentu ya. Tapi kalau ini dianggap mengganggu, kalau diambil orang Anda kok terganggu, berarti diharapkan itu tidak dijadikannya. Saya astagfirullahaladzim. Saya mendapatkan dari ilmu dari seorang syekh itu. Anda bawa tas, ya kayak tas saya begitulah, tas yang saya bawa tadi. Di dalamnya ada HP, di dalamnya ada dompet, di dalamnya ada uang. Nek tak taruh neng ngarepan, kok nek di saut wong, pas sujud wong mbake geragap-geragap. Nah. Kalau kita masih ada kekhawatiran, maka lebih baik tas yang dianggap memiliki barang berharga tadi dipakai ketika sholat. Yus pakai sholat itu gua tas. Nyambung ya? Kalau Anda merasa di dalam tas Anda ada barang-barang berharga, kecuali nek tasnya wah isinya koran, ya. Koran bekas, kok ngarep. Apalagi kalau aneh dompetnya kandel, baik dalamnya isinya Anda belum beruntung, Anda salah menyuri dompet ini, bertobatlah. Nah, itu kan dulu akal-akalannya santri dulu kalau kita di pondok dulu kan begitu. Nah, bepergian itu duitnya dimasukkan saku yang lain, sementara di belakang ini dompet sing rada elek, diisi kertas-kertas, ditulisi tobatlah, Anda salah mengambil. Ya itu ada yang hilang betulan itu ya. Mungkin ya yang nemu itu ya muga-muga tobat tenan gitu ya. Nah, tobat malah mangkel ya, kurang ajar gitu ya. Astagfirullahaladzim. Silakan. Intinya sesuatu yang orang itu bisa melihat kalau dia menggunakan itu sebagai sutra. Karena hukumnya sunnah, perkara-perkara yang menegakkan sunnah itu untuk lebih baik diadakan. Jika tidak mungkin, orang eneng. Maka berharap ini hanya fatwa mutaakhirin ya. Pembatas antara karpet satu dengan karpet yang lain itu berharap itu bisa bagian daripada sutra. Walaupun itu tidak jelas kata para ulama. Tapi setidaknya orang akan menjadi maklum, oh nek di salat ngadeg ning kono, berarti jatah sujudnya tekan batas kene. Nyambung ya? Walaupun Ustaz itu sudah hukumnya boleh, sudah dikatakan sutra. Kalau ulama berpendapat itu belum dikatakan sutra, tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk membuat orang itu tahu kalau saya sujud kira-kira sutra saya, batas saya sujud itu di situ. Lah, hendaknya itu juga kita lakukan kalau kita tidak mampu membuat sutra. Lah, Anda punya sajadah bawa, taruh depan agak digundukkan gitu ya sebagai sutra silakan. Saya yang masih sulit menjawab itu, Ustadz, lebih penting
lebih penting kita jadikan peci kita sebagai sutroh, atau kita sholatnya pakai peci tapi tidak pakai sutroh? Wah, ini saya pernah ditanya seperti itu, saya tidak menjawab. Ya jawablah, hatimu yang memberikan jawaban, saya bilang. Karena secara sendiri, pribadi sendiri, saya belum belum mendalami kalau disuruh milih antara sutroh atau peci gitu ya. Saya belum tahu ilmunya kalau dalam urusan itu. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini kaitannya dengan masalah sutroh. Hukumnya sunnah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah kalau dikhawatirkan ada orang yang lewat. Tapi pendapat jumhurnya, mau ada orang lewat atau tidak ada orang lewat, maka ketika kita sholat dianjurkan membuat atau menjadikan sesuatu sebagai sutroh, pembatas. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya tegaskan lagi, monggo. Misalkan saya kadang orang setelah sholat fardu, dia di dekat itu, dia mau sholat sunnah mau ke belakang, jadi hindar dari sutroh itu gimana? Kalau ada yang lewat di depannya, yang bisa yang sholat atau yang sholat? Ya. Ini dia sholatnya di safar awal, sederhananya gitu Pak ya. Para jamaah sudah banyak yang pulang, dia zikir, masih ada beberapa orang, dia ngambil sholat sunnah, tapi malah mundur dari kalau kita jadikan sutrohnya adalah tembok. Kemudian pada akhirnya ada orang lewat yang ya sebut saja kalau karpet yang pertama ini akhirnya dibuat oleh orang lain untuk lewat. Yang dosa yang mana? Saya sampaikan, ini jawabannya bukan masalah yang dosa yang mana, tapi jawabannya kalau kita bisa lewat tidak melewati orang yang sedang sholat di depannya karena orang itu tidak pakai sutroh, kenapa kita harus lewat di depannya? Itu yang pertama. Nyambung ya? Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang karena belum tahu, kalau belum tahu loh Pak ya, itu kita tidak berani mengatakan langsung mendapatkan dosa. Apalagi ini adalah perkara-perkara yang bukan hukumnya wajib, hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau tahu menyengaja meninggalkannya, itu justru malah bisa jadi terkena dosa. Ustadz, pertanyaannya mungkin saya tambahkan, kenapa kalau kita sholat itu harus kadang-kadang ketika sunnah itu harus geser gitu. Kok enggak sholat sunnah di tempatnya dia sholat wajib, apalagi kalau di saf awal? Ya itu urusannya, gesernya itu sebenarnya tidak ada perintah secara khusus, tapi secara umum Rasulullah mengajari kita, perbanyaklah oleh kalian untuk bersujud di buminya Allah. Di mana-mana itu ada bekas sujud Anda, karena bekas sujud Anda tadi akan menjadi saksi kelak pada hari kiamat. Jadi akhirnya orang geser. Ini sudah saya gunakan sebagai tempat sholat, sujud saya yang wajib, yang sholat fardu. Ketika sholat sunnah digeser ke kanan, silahkan. Atau mungkin kita berdiri barengan sama orang yang sama-sama zikir. Aku harus sholat sunnah, kalau dia juga mau sholat sunnah. Kemudian ijolan gon, silahkan. Ya, ijolan gon, silahkan. Itu semata-mata agar lebih banyak bumi yang menjadi saksi atas sujud kita. Ketika pernah kita sampaikan itu, dia tanyanya enak aja. Nah, namanya orang tanya ya, Ustadz, lah selangganan sujudin yang kono berarti yang jadi saksi ya tempatnya kono tok ya. Ya mestinya iya, cuman itu bukan menjadi perkara yang berkaitan erat dengan urusan nanti kelak di akhirat seperti itu. Tetapi bahwa kita ada anjuran untuk memperbanyak tempat sujud itu memang ada dasarnya dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau saya ditanya yang dosa yang mana? Yang dosa satu, yang sengaja tidak mengambil sutroh padahal dia tahu tentang hukum sutroh, itu yang dosa. Yang kedua, orang yang sengaja lewat di depan orang yang sholat yang tidak pakai sutroh padahal dia tahu ada tempat lain yang bisa digunakan untuk lewat, itu yang dosa. Yang tidak tahu mudah-mudahan Allah ampuni begitu. Begitu jawaban saya. Saya tidak bisa menghukumi secara konkret setiap kejadian itu, tapi secara umumnya jadi seperti itu.
Wallahu a'lam bishawab. Yang lain kami persilakan. Lagi enggak? Oke. Itu dosanya apa? Hukumannya orang yang lewat di depan orang satu 40 tahun ya. 40 tahun atau Bulan atau hari. 40 bulan atau 40 hari atau 40 jam atau 40 menit atau ya sudah 40 begitu saja ya. 40. Nanti diterjemahkan. Saya jadi bahasanya itu bukan dosanya seperti 40 bukan. Seandainya dia harus menunggu dalam waktu yang panjang, terjemahan bebasnya jadi begitu ya, dalam waktu yang panjang itu jauh lebih baik daripada dia nekat melewati orang yang sedang sholat. Kalau saya ditanya, saya belum mendetailkan penjelasan secara rinci. Ada yang saya pernah baca pendapatnya itu 40 hari. Waalaikumsalam. Tapi yang masyhur malah 40 tahun. Masa bukan dosanya, hukumannya bukan dosanya. Enggak ada hukumannya, Pak. Ketinggian itunya. Adalah hukum. Jadi mohon maaf ya. Jadi bahasa kan gini. Orang yang sedang sholat, orang yang lewat yang di depan orang sholat, hukumannya cuma satu, dicegah, nyambung betul nggih. Jadi kalau orang lewat itu ditahan itu, ditahan, ya sudah lewat, tapi sudah ngomong gitu ya, aku sholat, ya, batal sholatnya jenengan gitu ya, ditahan. Itu sudah seakan-akan terkena hukuman itu umpamanya. Apakah ada hukuman lain nanti di dunia? Tidak ada Pak hukumannya. Tidak ada keterangan dia harus dihukum ini, dihukum itu, tidak ada. Saya belum mendapatkannya. Kalau yang jenengan maksud adalah dihukum apa, hukumannya apa. Cuman mendapatkan semacam ancaman. Seandainya orang yang lewat itu tahu tentang dosanya melewati di depan orang yang sedang sholat, maka 40 dia menunggu selama 40 itu jauh lebih baik daripada lewat. Berarti di sana ada dosa. Di sana ada dosa. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau jenengan masih meneges 40-nya itu nanti akan berarti jadi PR-nya saya. PR-nya saya untuk lebih mendalami lagi tentang masalah ini. Mendalami lagi tentang masalah ini. Jadi kalau saya ditanya hukumannya apa, saya belum bisa memberikan jawaban pasti. Ngerti Pak? Ya itu karena keterbatasan ilmu saya, mohon dimaafkan. Yang lain silakan. Masih mulai dari sholat kita takbiratul ihram sampai sunnah-sunnahnya kita sudah kaji. Hari ini kita kaji sunnah yang ada di luar sholat, yang masih dianggap mengganggu, dianggap ada hal yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Oke, silakan. Ampun ekstrim. Beberapa waktu kita bahas banyak tentang pendapat ulama atau ijma atau kesepakatan ulama. Sedangkan Nabi ngendika, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Nah, sebagaimana kita mencontoh sholatnya Rasul itu seperti apa, sehingga banyak sekali pendapat ulama yang menghukumi ini wajib, ini sunnah dan seterusnya. Terima kasih. Kita ikut yang mana? Terima kasih. Iya, kita ikut yang Rasulullah, itu pasti. Itu sesuatu yang pasti. Cara kita mengikuti Rasulullah itu loh yang perlu ditanyakan. Bagaimana kita tahu kalau itu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah? Akhirnya itulah diterangkan oleh para ulama. Ulama itu belajar dari guru mereka sampai kepada para tabi'in, sampai kepada para sahabat Nabi. Karena yang paling tahu keadaan sholat Rasulullah itu adalah para sahabat. Kadang-kadang sahabat itu menyampaikan apa yang dilihatnya pada saat ini. Sementara di kesempatan yang lain Rasulullah
melaksanakan sholat itu keadaannya itu tidak sama persis ketika sholat Rasulullah di tempat ini, sehingga di sana mengabarkan saya melihat Rasulullah sholat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lah dari situlah kita akhirnya mengikuti pendapatnya para ulama dalam rangka itba, dalam rangka mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi para ulama ini mengkaji, mendalami tentang ilmunya. Mereka dalilnya jelas, dalilnya Al-Quran sebagiannya, dalilnya hadis. Tapi bagaimana hadis ini bisa kita pahami, bagaimana hadis ini bisa terpraktekkan, itu kan diterangkan oleh para sahabat Nabi. Lah, para sahabat Nabi punya murid sampai kepada murid mereka yang akhirnya sampai kepada kita hari ini. Karena ada kalanya mohon maaf, ketika kita hanya berpikir mengikuti Rasulullah, nah iya, yang mengikuti Rasulullah itu yang seperti apa? Nah yang ada hadisnya, ya ketika ada hadisnya, difahaminya hadis itu, apakah persis maksud teksnya itu seperti yang kalimat dohirnya, atau di sana ada makna yang lebih dalam daripada itu. Nah ini adalah ranahnya para ulama memberikan keterangan. Karena apa? Sahabat Nabi itu melihat Rasulullah sholat, sementara ada sahabat A dengan sahabat B kadang-kadang menceritakan keadaan sholat Nabi itu tidak sama persis. Disitulah pada akhirnya ada ulama yang berbeda pendapat dalam perkara-perkara tertentu, dalam urusan fikih. Ini yang bisa saya sampaikan. Adapun nanti lebih panjangnya lagi itu nanti di kaidah-kaidah dalam urusan bagaimana kita itba kepada Rasulullah, bagaimana kita mencontoh dengan contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu bagaimana caranya? Kan akan kesulitan kita kalau tidak mengikuti apa yang diterangkan oleh para ulama. Itu yang saya pahami secara umumnya, secara dohirnya. Ustadz, kalau ada ulama yang menerangkan Allahu Akbar, tidak sedekap, itu apa ada dalilnya? Kalau saya ditanya apa ada dalilnya, jawabannya ada. Dalilnya kadang-kadang itu persis dengan dalil ulama yang sedekap. Kadang-kadang dalilnya itu berbeda dengan ulama yang lain. Kadang-kadang sahabat tertentu tidak menceritakan keadaan Rasulullah secara persisnya, dan ada sahabat yang menceritakan secara persisnya. Nah, kemudian ada perbedaan ulama dalam mensikapinya. Berarti dulu Rasulullah itu dalam urusan tertentu itu memang melakukan beberapa aktivitas. Contoh, Rasulullah pernah sholat ketika mau sujud mendahulukan lututnya. Di satu kesempatan yang lain kita baca hadis, Rasulullah sholat mendahulukan tangannya. Nah, kenapa seperti itu? Akhirnya para ulama, berarti apa keterangannya? Ada dua-duanya. Kan itu jelas-jelas ada contohnya dari Rasulullah. Ya, itu yang jelas-jelas ada contohnya. Sedekap contohnya. Contoh sedekap. Hadisnya bunyinya cuma gini, bahwa Rasulullah bersedekap dengan menaruh tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas dada beliau. Itu aja teksnya. Nah, kita kalau hanya memahami, ya di atas, yuk bagi kita di atas tuh sini, ini dada di atasnya berarti begini. Ya itu kan pemahaman kita kalau kita hanya memahami dohirnya hadis. Padahal di sana para ulama atau ketika mereka mengkaji mendalami dengan kaidah-kaidahnya, dadanya Rasulullah di sini. Ada yang berpendapat dadanya Rasulullah di sini berarti atasnya di sini. Mereka sedekapnya seperti ini. Lah, tangan kanan di atas tangan kiri, di atas tangan kiri itu seperti apa? Apakah begini? Apakah begini? Nah, ini kan kita taunya dari pendapat para ulama. Dan di sahabat yang lain menerangkan seperti ini, sahabat yang lain menerangkannya seperti ini. Nah, disitulah keluasan yang diberikan dalam agama kita, sehingga Rasulullah menyebutkan ikhtilafu ummati rahmah. Itu letaknya di sini. Ada perbedaan pendapat dalam urusan fikih di umatku, itu adalah bentuk
kasih sayangnya Allah kepada umat ini. Dalam urusan tata cara itu kadang-kadang ada sedikit perbedaan. Tapi kalau dalam urusan usuluddin, pokok-pokok agama, kita hendaknya tidak berselisih pendapat. Ketika dalam urusan pokok-pokok. Contohnya apa ya? Menentukan awal Ramadan. Itu hadisnya kan umum. Hadisnya umum. Kalau tertutup awan, lengkapilah 30. Kalau kelihatan puasalah hari esok, berarti bulan Sya'ban jumlahnya 29. Akhirnya para ulama ada berbeda pendapat. Terus bagaimana nanti kalau di sana sudah kelihatan, di sini tidak kelihatan? Padahal pada masa Mekah dulu, apakah harus mendapatkan informasi dari Mekah dan Madinah atau berdiri sendiri-sendiri dan seterusnya. Akhirnya disitulah terjadi perbedaan, dan perbedaan itu masih dalam ranah fikih yang kita memang lebih pada mengikuti apa yang dicontohkan atau apa yang diterangkan oleh para ulama, karena mereka dianggap yang paling paham dalam urusan agama. Kalau di nas-nas dohir Pak, yang jelas nasnya dohir, tidak perlu keterangan, ya kita mengikuti apa yang kita pahami dalam arti yang kita pahami itu. Kita memilih pendapat para ulama yang sesuai dengan dohirnya, silahkan. Tapi bahwa di sana kita ada keluasan dalam urusan fikih seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kajiannya larinya kepada tarikh tasyri'. Jadi pertama tarikh tasyri', yang kedua nanti belajar qawaid fikih dan usul fikih. Jadi 3 ilmu itu nanti diterapkan dalam melaksanakan ini. Nanti tarikh tasyri'nya seperti apa? Kisah pentasri'an, kisah pensyariatan sesuatu itu nanti seperti apa? Kemudian kaidah usul fikihnya seperti apa? Atau ilmu usul fikihnya itu oleh para ulama membuat pokok-pokok yang bersumber dari Rasulullah itu seperti apa? Kemudian nanti diterapkan dengan kaidah-kaidah yang dipakai. Kaidah-kaidah untuk mendapatkan kemudahan di dalam memahami sebuah hadis. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ekstrim memang, tapi karena harus membutuhkan jawaban yang panjang. Kalau dijawab, saya yakin itu 5 kali pertemuan tidak cukup. Kalau mau dijawab, runtut menggunakan kaidah-kaidah ilmiahnya. Ya. Itu 5 kali pertemuan 1 jam, saya punya keyakinan tidak cukup. Ketika kita belajar bagaimana, kenapa kita harus bermadhab umumnya, itu dikaji dalam waktu yang cukup lama dan belum selesai gitu. Artinya butuh waktu proses yang lama. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi kalau masih ada, silakan. Ya, jadi gini, ta'awud hukumnya sunnah. Membaca ta'awud itu hukumnya sunnah. Kita sudah kaji pada waktu yang lalu. Hukumnya sunnah, baik oleh imam atau oleh makmum. Karena nanti perbedaannya setelah ta'awud itu hukumnya sunnah. Teknis membaca surat Al-Fatihah bagi makmum itulah yang berbeda-beda. Nyambung enggak ya? Saya kadang agak. Jadi kan gini. Allahu Akbar. Kita membaca surat. Ketika kita membaca surat, kalau sholatnya jahar ini ya, kita membaca surat, sebelum surat apa namanya? Doa iftitah ya. Doa iftitah kita baca. Apakah kabira walhamdulillahi katsira ataukah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Setelah kita baca, ternyata imam sudah membaca Al-Fatihah, baik pakai bismillah dengan keras atau bismillahnya pelan. Lah, terus makmum
kapan membaca Al-Fatihahnya? Kan begitu pertanyaannya. Sudah kita bahas pada waktu yang lalu ya. Jawabannya ada 3 pendapat. Yang pertama, makmum mengikuti bacaan imam, walaupun pendapat ini dianggap lemah. Yang kedua, makmum membaca ketika imam membaca surat. Pendapat kedua. Pendapat ketiganya, makmum membaca, imam memberikan waktu kepada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Jadi waladhdallin amin. Imam diam agak lama, kira-kira makmum selesai membaca surat Al-Fatihah baru dia membaca surat. Pendapat keempatnya, kalau dilarikan ke mengikuti pendapat yang keempat, makmum ketika sholat jahar, ketika imam sudah membaca surat Al-Fatihah, maka makmum sudah dianggap membaca surat Al-Fatihah. Ketika imam sudah membaca Al-Fatihah, makmum tidak perlu membaca surat Al-Fatihah karena sudah mengikuti atau sudah ikut dengan bacaannya imam. Dengan dalil dari ayat juga, dalilnya pakai ayat. Apabila dibacakan kepada kamu Al-Quran, maka dengarkanlah. Maka pendapat yang ini mengatakan, lah kalau imam baca surat kan itu baca Al-Quran. Kenapa kamu malah baca surat Al-Fatihah? Padahal ayatnya dengarkan. Nah, di situ juga akhirnya terjadi perbedaan. Nah, tapi kalau pada sholat sirri ya silakan dibaca. Membaca ta'awudz itu yang dianggap oleh para ulama yang mereka mengatakan sunnahnya itu adalah pada rakaat pertama. Adapun rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat itu ada yang berpendapat tidak sunnah, tapi juga ada yang mengatakan tetap dibaca dan itu menjadi sunnah. Perbedaan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira mau makili apa belum? Apa cek ganjel? Ta'awudz yang enggak. Kalau yang berpendapat tidak membaca berarti ya enggak ta'awudz, ya enggak bismillah. Ya enggak ta'awudz, ya enggak bismillah. Wallahu a'lam bishawab.